Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min amalin la yurfa' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajabulah. Hadirin jamaah kajian Sabtu subuh Masjid Quba yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin Allahumma amin. Alhamdulillah, pada subuh pagi ini kita bisa sama-sama berjamaah berzikir, berkumpul bersilaturahim, bermuajahah, beriktikaf. Mari sama-sama kita niati iktikaf kita ini dengan niatan thalabul ilm. Bismillah. Kita akan membahas kaidah-kaidah aturan hukum yang berkaitan dengan kemudahan. Bunyi kaidahnya itu adalah al-masyaqqatu tajlibut taisir. Ini bunyi kaidahnya. Ini termasuk salah satu kaidah induk. Kaidah induk itu kalau dalam bahasa disiplin qawaid fiqhiyah disebut sebagai al-qawaid al-kulliyah. Kaidah yang nanti mempunyai banyak turunan kaidah atau kaidah yang mempunyai banyak cabang. Jadi nanti kalau didetailkan itu masih banyak sekali bunyi kaidah-kaidah yang lain, tapi semuanya dapat dikumpulkan dalam satu prinsip besar. Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Kaidah itu tidak berdiri sendiri, tidak. Kaidah itu butuh dalil. Ada landasannya, ada dasarnya, ada. Ada ayat Al-Qur'an, ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kemudian menyimpulkan apapun yang menyulitkan seseorang maka harus dibuat mudah. Misalnya contohnya surat Al-Baqarah 185, terutama ayat ketika membahas puasa. Allah sebut di situ yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ini ayat tidak muncul begitu saja, tidak. Ayat ini sedang berbicara orang yang tidak kuat berpuasa. Allah bilang faman kana minkum maridon au ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Allah nyatakan siapa orang yang sedang sakit atau dalam perjalanan yang tidak kuat untuk puasa, maka boleh mengganti di hari yang lain. Baru kemudian Allah sampaikan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan Allah tidak menghendaki kesukaran bagimu. Atau ayat yang cukup populer menjadi penutup dari surat Al-Baqarah 286. Ayat itu bunyinya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan kemampuannya.
Dalam ayat yang lain, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Atau ayat dalam surat An-Nisa, yuridullahu ayyukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah hendak memberikan keringanan kepadamu karena manusia Allah ciptakan bersifat lemah. Atau ada ayat dalam surat Al-Hajj, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan agama menjadi satu kesempitan. Atau populer dalam surat Al-Insyirah, inna ma'al usri yusra. Ada banyak sekali ya. Misalnya kalau hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi bilangnya gimana? Yassiru wala tu'assiru, wa basyiru wala tunaffiru. Mudahkan, kata Nabi, jangan persulit. Senangkan, kata Nabi, jangan dibuat lari. Gembirakan, jangan menakuti. Ini salah satu prinsip dalam agama Islam. Apa prinsipnya? At-taisir, memudahkan orang lain. Oke, kita akan bahas kenapa sesuatu itu dimudahkan. Alasannya apa? Alasan apa yang bikin sesuatu itu diberikan kemudahan? Yang pertama, safar. Ini paling pertama, safar. Safar itu artinya bepergian. Musafir itu mempunyai rukhsah, mempunyai keringanan hukum, mempunyai dispensasi hukum yang tidak dimiliki oleh orang yang tidak musafir. Orang dalam perjalanan boleh jebol puasa, boleh buka puasa, nggak apa-apa. Orang dalam perjalanan boleh mengqashar sholat yang awalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Orang yang sedang musafir boleh menjamak sholat, boleh. Awalnya sholat nggak bisa digabung, jadi sholat bisa digabung. Orang yang sedang musafir boleh tidak sholat Jumat, boleh. Orang yang sedang musafir boleh bertayamum, tapi orang disebut musafir itu ada batasnya, ada. Bukan asal pergi langsung menganggap diri sebagai musafir, bukan. Ente nggak puasa? Enggak. Kenapa? Emang musafir. Kemana? Ke Tang City. Wah, ini aneh ini. Bukan musafir. Bukan. Ya. Sholatnya kok dikosor? Iya, musafir saya. Musafir kemana? Oh, saya musafir ke Tanah Abang. Nah, maka musafir itu, yang disebut sebagai musafir itu, di masa Nabi, orang disebut musafir perjalanan jauh kalau nanti jalannya akan mencapai 2 hari jarak tempuh, yang disebut sebagai marhalaten. Marhalaten itu 2 hari bepergian naik onta, itu marhalatin. Mohon maaf, zaman sekarang bapak-bapak sudah nggak pakai onta buat bepergian, sudah nggak pakai. Sedangkan di masa Nabi disebut orang boleh melakukan qashar sholat itu kalau jarak tempuh perjalanannya marhalatin, 2 hari naik onta, 2 hari. Alhamdulillah Pak, ulama-ulama itu baik hati. Jalannya onta itu dikonversi. Berapa dalam sehari onta itu berjalan, dimuati beban, kira-kira berapa kilometer? Mohon maaf ya, urusan onta itu kemana-mana loh, urusan onta itu. Contoh, sholat duha,
ini mungkin berkali-kali kita bahas. Nabi ditanya, kapan sholat duha terbaik itu kapan? Jawabannya Nabi, hina tarmidul fisol, kalau anak onta kepanasan. Mohon maaf Bapak, jangankan anak onta gitu kan, ontanya aja nggak tahu gitu kan onta. Nabi ngomongnya waktu sholat duha terbaik itu, kata Nabi, hina tarmidul fisol. Bapak jangan pakai protes, Nabi kok kalau bikin aturan nyusahin orang ini, kok pakai repot-repot perhatikan onta. Lo bukan, yang ditanya Nabi itu menghadapi masyarakat yang memang pada saat itu akrabnya dengan onta, jam belum ada. Jadi Nabi ketika ditanya itu, Nabi menyimpulkan dengan fenomena yang akrab pada kalangan masyarakat. Kapan kita waktu sholat duha terbaik Nabi? Jawabannya Nabi, ketika anak onta kepanasan. Sahabat nggak pakai nanya, karena tahu anak onta kepanasan waktunya kapan. Kalau kita agak repot Pak, kalau harus beli onta dan nunggu kepanasannya dulu gitu kan. Makanya ulama-ulama itu mengkonversi waktu ya. Disebut idza adhan nahar, anak onta kepanasan itu. Idza adhan nahar, kalau siang sudah seperempat hari. Katakan misalnya, mohon maaf, 1 hari 12 jam, anggap rata-rata saja, misalnya terbit jam 6, terbenam jam 6, 12 jam. 12 bagi 4, 3, maka 6 tambah 3, jam 9. Kalau sekarang terbitnya nggak sampai jam 6. Sekarang terbitnya itu jam 5.43 terbit. Saya hafal karena tiap hari ngaji subuh dan selesainya pas isyraq gitu. Jadi saya nandain per hari ini syuruk itu jam berapa, itu nandain itu jam 5.43 gitu kan. Maka ketika syuruk itu jam 5.43, ya kira-kira waktu duha terbaik itu jam 8.43, itu saja. Orang bepergian jauh itu kalau naik onta 2 hari, onta itu 1 jam 4 sampai 5 kilometer dalam 1 jam, dimuati beban. 1 hari rata-rata itu 10 jam dia kuat jalan karena ada istirahatnya. Anggap 45 kilometer, maka kali 2 90 kilometer. Jadi orang ngomong 90 km itu bukan random, bukan. Jadi memang ada, alur berpikirnya ada. Onta itu 1 jamnya 4 sampai 5 km. 1 hari rata-rata 40 sampai 45 km. Maka kalau ada yang bilang jarak tempuh sholat qashar 80 kilo, saya masih logis. Kenapa masih logis? Karena hitungannya masih masuk, meskipun yang paling hati-hati kita ambil 90 km itu. Orang musafir boleh meninggalkan sholat Jumat, boleh dengan syarat berangkatnya bukan di hari H. Bukan. Kalau berangkatnya di hari H, disyaratkan harus sebelum subuh. Apalagi alhamdulillah kita hidup itu di tempat yang banyak ditemukan masjid di mana-mana. Kalau masih di Pulau Jawa atau masih di pulau-pulau mayoritas orang Islam, menemukan masjid itu mudah. Repot Ustaz, kalau zaman dulu ngomong repot itu bisa. Kalau zaman sekarang memangnya situ tidak punya map sampai ngomong repot? Bisa. Mau kemana? Mudik. Ini liburan panjang, anak-anak sekolah libur,
Udah gitu Nataru juga. Oke. Berangkat hari apa? Jumat. Berangkat jam berapa? Jam 8. Harus Jumatan. Repot Ustaz? Ya enggak repot lah. Tinggal dilihat kira-kira di angka jam 12 itu sedang berada dekat rest area mana. Gitu saja. Ya singgah, gitu saja. Ustaz, kami enggak naik kendaraan pribadi. Kami naik kereta, kami naik. Nah, ini agak repot. Caranya keluar dari rumah, kalau tidak emergensi, keluar dari rumah itu harus sebelum azan subuh. Tapi keretanya berangkat jam 9, Ustaz. Ya biarin kereta berangkat jam 9 nggak apa-apa. Jangan dipaksa jalan subuh. Ya enggak, kita keluar rumahnya itu sebelum azan subuh. Katakan azan subuh jam 4.18 misalnya atau 4.19, kita keluar rumah 4.17. Jadi sebelum azan subuh kita sudah musafir, boleh meninggalkan Jumatan di jalan. Kecuali kalau emergensi, memang Bapak naik pesawat, naik apa yang berangkat per hari itu ada kebutuhan mendadak, itu baru kemudian ulama beda pendapat. Yang kedua sakit. Orang yang sakit itu mendapatkan banyak kemudahan. Sakit. Orang sakit tidak puasa, orang sakit boleh tayamum, orang sakit boleh makan makanan yang haram untuk berobat. Sakit boleh menjamak sholat, sakit boleh sholat duduk, sakit boleh sholat berbaring, boleh sakit, ya, nggak ada masalah. Yang ketiga terpaksa. Orang yang dalam keadaan terpaksa itu artinya ada ancaman, Ancamannya harus sesuatu yang tidak bisa diatasi oleh dia, tidak bisa. Bapak diancam, yang mengancam lebih berkuasa daripada Bapak. Yang kalau misalnya Bapak tidak turuti ancamannya, nyawa Bapak ya katakan hilang atau berada dalam ancaman yang nyata, Bapak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang dipaksakan. Tapi kalau yang mengancam itu, ya, yang mengancam itu sifatnya sesuatu yang tidak nyata, ya nggak boleh, ya. Atau yang mengancam itu sesuatu yang tidak lebih power, tidak lebih berkuasa dibanding Bapak, ya tidak boleh, ya. Makanya kadang-kadang terpaksa itu diartikan darurat, tapi darurat itu nanti akan punya kaidah yang lain. Nah, maka biasanya terpaksa itu dipaksa oleh orang lain, dipaksa. Yang ketiga, lupa. Orang lupa nggak punya hukum, lupa kok, ya, lupa. Bapak lagi puasa, lupa makan, ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ya. Yang penting lupa, artinya begitu ingat, ya sudah selesai. Ya. Itu yang repot itu Pak. Kalau Bapak makan pedas, begitu ingat belum minum, itu gimana Ustaz? Ya tetap nggak boleh, orang udah ingat kok gitu, nggak boleh itu. Ya. Makanya apa namanya orang kalau lupa itu nggak punya hukum, nggak punya. Tapi tetap kalau nanti kaitannya hanya dengan Allah tidak punya hukum, tapi kalau kaitannya dengan sesama manusia punya efek tanggung jawabnya ada. Tapi kalau kaitannya hakullah, lupa nggak ada masalah, apalagi mohon maaf hal-hal yang sifatnya sunnah, Saya itu kalau Zulhijjah, mungkin pernah saya ceritakan. Kalau Zulhijjah itu saya istiqomah puasa 9 hari.
Justru mohon maaf, Rajab itu saya jarang puasa, Rajab itu ya. Tapi kalau Zulhijjah itu rutin saya puasa 9 hari. Yang saya rutin itu Syawal 6 hari, Zulhijjah 9 hari, Tasu'a, Asyura, nah itu yang saya rutin puasa itu. Selebihnya ya kadang-kadang. Ada santri saya yang kebetulan kalau nggak salah itu mahasiswa saya juga di kampus itu. Kalau saya ngajar kan suka disediain kopi, sediain roti, sediain macam-macam mahasiswa itu ya. Itu Zulhijjah saya puasa, santri saya tahu juga sama. Saya ketika nerangkan pelajaran, saya nerangkan MK Fikih Mawaris itu kan lumayan banyak pertanyaan apa. Itu ketika duduk lupa, pengen minum kopi sama pengen makan roti. Itu yang santri saya cepet-cepet maju, kemudian pegang tangan saya. Mohon maaf Ustadz, bukannya Ustadz lagi puasa. Oh ya Masya Allah, saya lupa. Malamnya saya panggil, saya tegur. Kamu itu kalau puasa sunnah jangan galak-galak. Harusnya biarkan saya minum kopi dulu, baru ingatkan gitu loh. Toh puasanya puasa sunnah gitu kan. Kamu puasa sunnah aja galak-galak gitu, biarin dulu, skip dulu. Saya sudah ngopi, makan roti baru Ustadz kan lagi puasa. Oh iya saya lupa gitu kan. Kan enak, ada untungnya itu gitu ya. Kalau gitu kan repot nih ya. Orang lupa itu nggak punya hukum, nggak ada hukum ya. Makanya orang kalau lupa itu ya tidak dihukumi, nggak ada hukumnya, orang lupa kok. Kecuali kalau lupanya dia menyebabkan kerugian pada orang lain. Dia tidak berdosa tapi kerugiannya tetap harus bertanggung jawab. Lalu itu ya. Contoh, Bapak janji sama orang, misalnya Bapak punya komitmen. Bapak misalnya apa? Teknisi. Lalu kemudian sudah punya janji sama orang, apa janjinya misalnya barang elektronik ini selesai sekarang. Lalu Bapak lupa, malah ikut kegiatan yang lain, dan ketika kemudian ditagih belum selesai. Betul, orang lupa tidak ada hukum, tapi orang lupa tidak ada hukum kalau kaitannya sama Allah. Kalau kaitannya sama orang, ya tetap tanggung jawabnya harus ada. Bahaya Pak, kalau apa-apa lupa itu ya enggak. Kalau kaitannya sama Allah enggak ada masalah. Kalau kaitan sesama manusia, tanggung jawab itu harus. Kebodohan, al-jahalah, ketidaktahuan, orang tidak tahu tidak punya hukum, enggak ada masalah. Enggak tahu kok. Cuma nanti enggak tahunya kita lihat. Sudah belajar atau belum? Ya. Ada hal-hal yang sifatnya diketahui bersama begitu kan. Misalnya mohon maaf, ada orang minum khamr. Kamu kok minum khamr? Loh memang nggak boleh, haram ini. Loh saya baru tahu. Nah ini kan aneh sebetulnya. Maksudnya apa? Keharaman khamr, keharaman zina, keharaman mencuri itu nggak butuh nanya ustadz dulu, nggak butuh. Ya. Kecuali orangnya mohon maaf baru masuk Islam, tinggal jauh dari lingkungan ulama, wajar kalau ada hal-hal yang sifatnya prinsipil dia nggak tahu ya. Jadi orang kalau nggak tahu itu nggak ada hukumnya, tidak mampu. Orang yang tidak mampu nggak punya hukum. Anak kecil nggak ada hukum. Tapi ingat, anak kecil nggak ada hukum itu kalau kaitannya dengan hakullah. Ada anak kecil tiba-tiba bawa batu, lempari mobil bapak pakai batu, rusak. Ya jangan dipukul Pak, jangan. Datangi orang tuanya nanti nggak bisa berkilah. Kata Ustadz, anak kecil tuh nggak punya hukum. Ya nggak punya hukum itu kaitannya hakullah. Kalau dia merusak harta benda milik orang lain, maka walinya bertanggung jawab. Nggak mampu. Orang nggak mampu itu nggak punya hukum kalau kaitannya hakullah. Contoh, mohon maaf, bacaan Al-Quran, kan ada orang Pak yang mohon maaf
kalau standar kefasihan itu berbeda-beda Pak ya. Kalau standarnya kefasihan, kalau fasih itu level tertinggi. Tapi kalau standarnya kesahihan, bacaannya sahih atau tidak, bacaannya benar atau tidak, kita punya standar. Ini ainnya belum masuk ini. Ini baknya belum sesuai mahraj ini. Kita ada standar, ada. Orang itu ada yang sudah ngaji tapi belum bisa, ada yang memang tidak ngaji. Dengan alasan macam-macam. Saya udah tua Ustaz, kalau ngaji lagi malu. Nah ini kan repot. Sudah ngaji atau belum? Sudah ngaji, tapi memang lidahnya begitu, nggak bisa dipaksa. Ya sudah, nggak ada masalah. Mungkin saya pernah cerita, kalau saya pernah singgah sholat di satu musola, itu mohon maaf, yang ketika imamnya baca, itu saya was-was, itu was-was. Yang bikin was-was karena cara bacanya. Dia yang baca, tapi saya yang deg-degan, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, gitu. Sebetulnya nggak ada masalah, dia sudah belajar atau belum, gitu kan? Kalau sudah belajar dan nggak bisa, ya sudah. Nggak mungkin Allah memaksa-maksa orang itu, tidak mungkin. Tapi kalau belum belajar, ini bermasalah. Kebetulan dekat situ itu, dekat rumahnya teman saya. Jadi saya mampir ke rumahnya, saya komplain. Ini zaman saya masih mondok. Saya bilang, kampung ente itu masalah. Kenapa masalah? Saya tadi singgah sholat di musola situ, Masya Allah. Itu nggak ada imam yang lain, kata saya. Kenapa? Bacaannya begitu. Tadi yang ngimamin siapa? Yang ngimamin ini. Oh itu sudah ini, ustadznya itu. Lo ustadz bacaannya. Justru kalau yang lain lebih parah lagi bacaannya, katanya. Oh gitu ya. Jadi patokannya sederhana, orang tuh nggak dipaksa. Tidak, sudah belajar atau belum? Sudah belajar, tapi ngomongnya mentok segitu, ya sudah. Tapi kalau nanti ada makmum yang bacaannya lebih baik, harus yang bacaannya yang lebih baik yang menjadi imam. Tapi kalau sekampung begitu semua, ya sudah, mau diapain orang sekampung begitu semua. Kesulitan yang umum atau disebut sebagai umumul balwa. Umumul balwa ini itu juga menyebabkan kemudahan. Contoh, ini musim hujan ini, Masya Allah ya. Saya kemarin itu pergi kegiatan itu habis dihujani terus ya. Yang kadang-kadang kita berangkat naik motor hujan tengah jalan. Masya Allah, kadang-kadang resikonya itu kalau ada orang naik mobil kenceng, kita naik motor pelan di samping, habis basah kuyup. Yang saya pikirin bukan basahnya Pak, bukan. Yang saya pikirkan itu kesucian dan tidaknya aspal yang dilewati itu. Iya kan? Sebab bisa jadi kan orang tidak mungkin menjaga bannya, roda kendaraannya suci dari najis, itu nggak mungkin. Bisa jadi habis nginjek bangkai, habis nginjek kotoran, habis nginjek najis yang lain, lalu kemudian terkena percikan air, ya airnya jadi najis, ya kita yang kecipratan jadi najis juga. Alhamdulillah, agama itu tidak pernah menyusahkan. Hal-hal yang sifatnya sulit dihindari maka tidak berdampak apa-apa. Bapak mau berangkat ke masjid, kecipratan becek di jalan, lanjutkan saja. Kalau kotor mungkin kotor, tapi kalau najis tidak ya. Jadi alasan kemudahan itu ada 7 yang disebut sebagai udzur syar'i. Bepergian, sakit, terpaksa, lupa, tidak tahu, tidak mampu, dan tidak bisa menghindari. Ini 7 alasan yang menyebabkan hukum itu disesuaikan. Bentuknya apa saja? Bentuk kemudahan macam-macam. Ada yang bentuk kemudahannya itu pengguguran, yang awalnya ada menjadi tidak ada. Disebutnya isqat. Awalnya wajib sholat Jumat menjadi tidak wajib sholat Jumat.
Itu namanya isqat. Awalnya ada menjadi tidak ada. Awalnya wajib menjadi tidak wajib. Awalnya wajib menghadap kiblat jadi tidak wajib menghadap kiblat. Ya. Nanti ada yang sifatnya pengurangan, ada. Awalnya wajib sholat 4 rakaat menjadi boleh sholat 2 rakaat. Ini pengurangan. Awalnya 4 jadi 2. Kita sebutnya takhfif tanqis. Kalau yang awalnya ada menjadi tidak ada. Awalnya wajib sholat Jumat menjadi tidak wajib sholat Jumat, dan tidak ada penggantiannya, tidak ada. Kalau sholat zuhur kan memang wajib sehari-hari, tidak ada gantinya, tidak ada. Kalau yang kedua sifatnya pengurangan, awalnya 4 rakaat menjadi boleh 2 rakaat, kosor. Kosor itu kalau kita baca ayatnya, sebetulnya ini sudah sempat kita bahas juga. Ayatnya itu bunyinya kalau ada kekhawatiran diserang oleh non-muslim. Falaisa alaikum junahun an taqsuru minas salati in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru. Jadi dulu itu kenapa orang mengqasar salat? Karena kalau jeda istirahat terlalu lama khawatir diserang. Makanya ini yang sempat saya sindir. Orang-orang yang mengqasar salat itu aktivitas lainnya nggak dikosor, ngopinya tetap segelas, tidak dikosor, tidak. Merokoknya tetap 2 batang, tidak dikosor, tidak. Tapi giliran sholat kosor aja Ustaz, ya kosor. Loh, makan dari tadi nggak dikosor, tidak. Ngopi nggak dikosor, BAB nggak dikosor, tidak. Tapi giliran sholat dikosor. Padahal kalau mengikut ayat, kosor itu terjadi karena ada kekhawatiran diserang oleh musuh-musuh non-muslim, orang kafir. Ya. Tapi untungnya hal semacam itu sudah sempat ditanyakan oleh Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab, kita sekarang sudah berjaya, sudah menang, jumlah kita sudah banyak, apakah kita tetap masih boleh mengqasar? Jawabannya Nabi itu, hadiyatun yahdillahu biha faqbalu hadiyatah. Atau sebagian hadis, shadaqatun tasaddaqallahu biha faqbalu shadaqatahu. Kalau zaman dulu qasar itu kekhawatiran, kalau zaman sekarang qasar itu hadiahnya Allah. Qasar itu bonus dari Allah buat musafir kalau zaman sekarang. Yang ketiga, bentuk penggantian yang lebih ringan. Alhamdulillah. Bismillah. Penggantian yang lebih ringan. Awalnya wajib mandi, jadi boleh tayamum, boleh. Awalnya wajib wudu, jadi boleh tayamum, jadi boleh. Awalnya wajib puasa, jadi boleh fidyah, boleh. Ini sudah tua renta, orang usianya sudah lanjut usianya sudah 80 tahun. Kalau akalnya masih sehat, maka masih wajib fidyah. Tapi kalau misalnya mohon maaf sudah mengalami demensia, sudah pikun, maka memang tidak wajib puasa, tidak wajib. Orang yang sudah tua, sudah pikun, tidak wajib sholat, tidak wajib puasa. Jadi kalau bapak pengen nggak sholat ya pikun aja, pikunnya. Yang keempat, keringanan yang bentuknya mendahulukan sesuatu yang belum datang waktunya. Ibadah itu Pak, kalau yang sifatnya ritual itu harus sesuai dengan waktu. Kalau belum waktunya nggak boleh. Kalau yang sifatnya finansial boleh, nggak apa-apa. Bapak zakat fitrah wajibnya ketika malam takbiran, tapi sudah bapak bayarkan sejak pertengahan Ramadan, boleh, nggak apa-apa. Bapak bayar hutang, jatuh temponya
katakan tanggal 10 Januari Bapak bayar dari sekarang, boleh, nggak ada masalah. Tapi kalau yang sifatnya ritual nggak boleh. Jam segini mau sholat duha, nggak boleh. Nanti malam mau terawih, ya nggak bisa, belum waktunya, belum. Jadi kalau ibadah ritual harus sesuai dengan waktunya. Alhamdulillah. Nggak ada ceritanya mentang-mentang Bapak punya kesibukan, Bapak pengen nyalip sebelum waktunya. Misalnya hari Sabtu nih ada hajatan. Kalau orang kampung biasanya siang-siang itu mulai berangkat besan itu. Wah, kelamaan nih kita, besannya agak jauh. Udah kita jalan jam 11:30 lah, belum sholat. Udah sholat aja sekarang, nggak apa-apa, dikit lagi kita mau. Nggak ada ceritanya tuh, nggak ada. Jadi harus sesuai waktunya, tidak bisa ya. Sebaliknya pun sama, tidak boleh mengakhirkan sesuatu lewat dari waktunya, nggak bisa. Misalnya jam 7 mau sholat subuh, nggak bisa. Kalaupun bisa disebutnya sholat qadha. Ini beda. Musafir nanti boleh menjamak sholat, namanya jamak takhir, boleh. Bapak punya pilihan, pengen jamak takdim, asarnya yang maju ke sholat zuhur, atau jamak takhir, zuhurnya yang mundur ke sholat asar. Wah, kita nanggung nih, kira-kira 3 jam lagi sampai. Kalau banyak berhenti malah nanti kena macet di sana. Jadi gimana? Kita sholatnya sekaligus nanti makan siang di sana ya. Jamak takhir boleh, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ya, itu namanya adalah mengakhirkan sesuatu yang sudah lewat dari waktunya, atau qadha. Ya. Qadha kalau punya uzur boleh, nggak ada masalah. Atau keringanan yang berupa pemberian dispensasi yang awalnya tidak boleh menjadi boleh. Konsumsi obat yang mengandung katakan materi yang haram dalam keadaan yang normal tidak boleh, tapi kalau tidak ditemukan alternatif lain boleh, dengan syarat yang memberikan saran adalah ahlinya. Tolong Bapak, kalau dapat saran obat yang obatnya kira-kira tidak halal, pastikan memang tidak ada alternatif lain dan yang memberi saran itu ahlinya. Obatnya ini loh, waduh ini kan haram, emang nggak ada obat yang lain yang halal? Nggak ada, obatnya itu, ini Masya Allah mujarab sekali. Yang ngomong ini kira-kira ahlinya atau bukan? Yang ngomong apoteker, yang ngomong tabib, yang ngomong sinse, dan tidak ada alternatif obat halal, gak apa-apa, gak masalah ya. Tapi kalau cuma obrolan warung kopi nggak usah Pak, nggak usah. Ini mantep loh, ini begini. Ente ahli obat nggak? Ya enggak, saya juga katanya. Ini repot kalau cuma katanya ya. Jadi pastikan memang disarankan oleh ahlinya, dan yang kedua tidak ada alternatif obat halal yang lain, tidak ada. Yang ketujuh, keringanan berupa perubahan. Ya, kalau tadi penggantian, kalau penggantian berubah dari bentuk yang berat kepada bentuk yang lebih ringan. Kalau ini perubahan, bukan penggantian. Kalau penggantian tuh fisiknya ganti. Kalau perubahan kondisinya yang berubah. Orang misalnya dalam sholat khauf boleh melakukan sholat tanpa menghadap kiblat, menghadap manapun boleh. Orang dalam situasi tertentu boleh tidak membatalkan sholat sambil melakukan gerakan macam-macam. Contoh, Bapak tengah-tengah sholat ada gempa, jangan diem aja Pak, mati. Tengah sholat ada gempa, Bapak boleh mundur, boleh tidak menghadap kiblat, nggak Pak, keluar dari masjid dulu, keluar dari masjid. Orang-orang ini kadang-kadang suka salah paham, dianggap terus sholat itu lebih baik. Ya belum tentu Pak. Allah kasih akal manusia untuk berpikir kok.
Bapak lagi sholat, ada gempa, ya keluar, sholat Bapak tidak batal. Yang penting jangan ngomong, itu saja. Jangan ngomong gempa, ya kalau itu batal. Yang bikin batal itu karena Bapak berbicara, itu yang bikin batal. Bahkan mohon maaf, sholat ngejar maling itu masih ada ulama yang memperbolehkan, masih ada. Bapak misalnya sholat, HP taruh depan kan? Kadang-kadang ada orang sholat HP dipakai sebagai sutroh, termasuk saya. Saya kalau sholat nggak ada sutroh yang lain, HP saya taruh depan. Alhamdulillah aman. Misalnya Bapak berada di wilayah yang kira-kira tidak aman, HP taruh depan, HP Bapak diambil orang, gitu. Bapak jangan diem aja. Bapak diem doa, mudah-mudahan malingnya jatuh. Enggak jatuh, HP-nya yang hilang, gitu kan. Jadi caranya, ya kalau masih pengen HP-nya kejar. Bapak kejar itu tidak menghadap kiblat, sholatnya nggak batal, nggak masalah, sholat nggak batal. Yang penting jangan ngomong. Kalau ngomong maling, nah kalau ini batal gitu. Jadi terserah mau dibatalkan sholat, nanti ngulangi lagi, atau kalau tidak ingin membatalkan, tidak menghadap kiblat itu tidak dianggap membatalkan sholat. Ya. Jadi bentuknya kemudahan ini ada pengguguran kewajiban, ada pengurangan, ada penggantian, ada memajukan, ada memundurkan, ada membolehkan sesuatu yang awalnya tidak boleh, dan ada perubahan kondisi ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada hal-hal yang masih iskal atau ingin ditanyakan, tafadhol, silakan.